Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir mengisyaratkan doa ini dengan sebutan doa Kanzun la yanfad. Doa ini pernah diajarkan oleh Nabi Khidir kepada seorang Abdullah ketika hendak berziarah ke Madinah. Sewaktu dalam perjalanan, Abdullah hanya berjalan kaki. Dengan kata lain, berjalan tanpa alat bantu, menuju ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Di tengah perjalanan, Abdullah kehabisan bekal makanan dan perjalanannya pun masih jauh. Dalam keadaan terik panas, karena berada di tengah gersangnya gurun, akhirnya Abdullah pun pingsan. Setelah pingsan, dia merasa ditemui oleh seseorang dengan perawakan tinggi besar dengan raut wajah bersahaja. Abdullah berkata, "Siapa Anda?" Orang tersebut menjawab, "Saya Khidir." Abdullah menjawab, "Tolong doakan aku." Nabi Khidir menjawab, "Ucapkanlah kalimat doa ini sebanyak 3 kali. Ya Latifan bi khalqihi, ya Aliman bi khalqihi, ya Khobiron bi khalqihi, Ultuf bina ya Latif ya Alim ya Khobir." Selanjutnya Nabi Khidir berkata, "Doa ini adalah istana yang tak pernah musnah. Kalimat-kalimat ini adalah intisari dan kecukupan bagimu untuk menyelesaikan persoalanmu yang bisa engkau gunakan selamanya. Jika engkau tertimpa kesulitan atau engkau tertimpa musibah, maka ucapkanlah kalimat doa tersebut. Niscaya akan terselesaikan dari segala kesulitanmu, dan engkau akan mendapatkan obat penyembuh." Setelah mendapat ajaran dan nasihat tersebut, Abdullah pun akhirnya terbangun, dan melihat bahwa dirinya sudah berada di Madinah. Dan Abdullah berucap syukur, lalu membawakan doa ini kepada saudara-saudaranya di Madinah. Riwayat ini sudah masyhur di kalangan para ulama ahli hikmah, dan sering diijazahkan dengan ijazah secara khos. Tata cara mengamalkan secara khusus: lakukan sholat hajat 4 rakaat, setiap 2 rakaat 1 kali salam, lalu baca doanya 3 kali. Sholat hajat dan amalannya dikerjakan selama 3 malam berturut-turut. Bagi siapa saja yang mengalami kesulitan, kegelisahan, kebingungan soal hidup, dan masalah apa saja yang dihadapi, baca kalimat doanya 3 kali, maka akan dimudahkan oleh Allah. Mengingat keperluan manusia sendiri tidak bisa dihitung, maka doa ini sangat fleksibel, dan bisa diamalkan dalam segala suasana dan keadaan. Misalnya, dibaca 3 kali pada saat kita mau bekerja, dan sedang tertimpa suatu kasus, atau menghadapi masalah apa saja. Bisa diamalkan setiap selesai sholat wajib, atau sholat sunnah dibaca sebanyak 3 kali saja. Maka dengan izin Allah, pertolongan akan mudah datang. Terutama pada saat kita dalam keadaan darurat, dan tiada penolong kecuali Allah. Adapun doa Kanzun la yanfad memiliki khasiat dan manfaat lainnya. Pertama, barang siapa yang memperbanyak berzikir dengan kalimat doanya, maka doanya akan cepat dikabulkan, khususnya untuk menghilangkan masa-masa sulit. Sangat cocok untuk orang yang dipenjara, ditawan musuh, dan orang yang sakit parah, atau orang yang ditindas penguasa zalim. Kedua, untuk menghilangkan kebiasaan buruk, dan baik urusan hati atau fisik, dengan cara memperbanyak membaca kalimat doanya, maka kebiasaan buruk atau kecenderungan itu akan hilang. Ketiga, mencari petunjuk atas masalah yang rumit, dengan memperbanyak membaca kalimat doanya, maka orang tersebut akan mendapatkan petunjuk atas apa yang dialaminya secara detail serta mendapatkan solusi. Keempat, untuk mengetahui hal-hal yang samar, baik lewat mimpi, ataupun dalam keadaan terjaga. Kalimat doanya ditulis,
kemudian ditaruh di bawah kepala. Maka kita akan mengetahui, dan diperlihatkan tentang masalah perkara yang samar tersebut. Kelima, barang siapa yang berzikir dengan memperbanyak, membaca kalimat doanya selama 7 hari, dalam keadaan menyepi dan riyadoh, maka akan datang ruh kepadanya, yang memberi kabar, atas apa yang kita kehendaki. Keenam, jika kalimat doanya ditulis pada lempengan perak, kemudian lempengan tersebut dibawa, maka Allah akan menjadikan lisannya berucap dengan penuh hikmah, dan akan Allah ajarkan ilmu hikmah padanya. Ketujuh, barang siapa yang membaca kalimat doanya 41 kali atau 100 kali sesudah sholat wajib, maka Allah akan menunjukkan padanya, secara detail persoalannya, serta akan diberikan kepahaman ilmu hikmah. Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak kita ketahui, dan akan keluar kata-kata hikmah dari lisannya, serta makhluk akan ditundukkan kepadanya, dan si pengamal memiliki pengaruh yang kuat. Allah akan menyelamatkan dari mara bahaya, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kedelapan, jika kita merindukan seseorang, keluarga, ataupun sahabat, karena sudah lama tidak bertemu dan tidak ada kabar beritanya, diamalkan selama seminggu, dengan membaca kalimat doanya setiap akan tidur, sampai tertidur. Maka kita akan bermimpi berjumpa dengan seseorang yang kita kehendaki, dan mengetahui keadaannya sekarang. Kesembilan, bagi pedagang penting sekali untuk mengamalkannya. Jika dagangannya ingin cepat laku, maju dan berkembang, serta dapat menarik pembeli dan para langganan, kalimat doanya ditulis pada kertas putih. Kemudian kertas yang sudah ditulis tersebut, taruh di laci uang. Dibarengi dengan setiap mau membuka usaha, baca kalimat doanya 3 kali. Namun janganlah sampai lupa, apabila sudah berhasil memperoleh kemajuan dan keuntungan yang melimpah, laksanakanlah zakat atau infak, dari sebagian rezeki kita, dengan semestinya di jalan Allah. Terkait dengan kalimat doa Nabi Khidir ini secara khususnya, dalam mengamalkan sebaiknya karena Allah semata, bukan tujuan utamanya, dalam mengamalkan karena khasiat, maka secara otomatis, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Semoga dengan wasilah, doa Kanzun La Yanfad Nabi Khidir ini, dapat memudahkan datangnya sebab, dan hajat yang kita inginkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.